Kemudian jahil. Itu tangkainya, tangkainya adalah kejahilan. Berarti apa? Setiap orang yang memiliki sifat ujub adalah jahil. Kenapa disebut jahil? Karena dia tidak sadar bahwa sebenarnya karunia itu adalah milik Tuhan, bukan milik dirinya. Apa yang kau banggakan? Apa yang kau tunjukkan? Sesungguhnya apa engkau ini tidak memiliki apapun. Terhadap dirimu, fisikmu saja Allah bisa buat kok untuk sesuatu hal yang tidak. Artinya apa yang kau banggakan tentang kecantikan bisa saja suatu saat akan sirna. Ini makanya apa? Keindahan yang abadi adalah keindahan perilaku. Dalam satu ungkapan ataupun riwayat itu, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna. Keindahan, kecantikan, kemolekan itu bukan karena pakaian yang kita pakai sehingga menjadi indah, menjadi cantik, menjadi tampan. Walakinnal jamal jamalul ilmi wal adabi. Tetapi yang disebut dengan kemolekan, kecantikan adalah pengetahuan dan adab. Adab itu bukan saja sama manusia, tapi juga sama Tuhan. Termasuk adab pada Tuhan adalah kita menganggap seluruh karunia ini adalah miliknya. Itu makanya adab pada Tuhan itu bukan saja tatkala sholat kita harus begini, harus pakai minyak wangi, harus tidak. Yang dimaksud dengan adab itu termasuk bahwa apapun yang kita miliki adalah punya dia. Suatu contoh, ibu di rumah punya anak asuh, ya kan? Dididiknya, dikasih pakaian, dikasih makan, kasih kamar sendiri, ya, seluruh kebutuhannya dipenuhi, sekolahnya dipenuhi, semuanya. Lantas apa yang terjadi? Saking lamanya dia di rumah itu seolah-olah menjadi pemilik. Mengapa? Tidak sadar bahwa dia sebenarnya adalah anak asuh. Gitu. Bahkan tidak jarang kemudian apa? Pemiliknya sebagai ibu asuhnya disuruh-suruh. Ini kan? Nah ini banyak seperti itu gitu loh. Ya. Nah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah, ya kan tadi. Tatkala ada perintah sholat yang Allah perintahkan kepada kita, atau ada perintah-perintah yang lain, kemudian kita merasa keberatan, itu persis seperti itu. Tatkala anak asuh, kemudian kita suruh untuk membersihkan, kemudian apa? Dia menolak. Oh, nggak mau. Padahal apa? Membersihkan kamar, membersihkan lingkungan itu bagian daripada kesehatan dirinya. Tapi tidak mau. Nah ini seperti itu. Atau berat sekali, persis. Berarti apa tatkala kita merasa berat? Ingat, berarti kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita ini bukan milik kita sendiri. Ya ibarat anak asuh yang kurang ajar seperti itu. Ya. Jadi hanya angkanya adalah kejahilan, bodoh. Sebab kalau orang tidak bodoh tidak seperti itu. Dia sadar betul, mengetahui betul bahwa saya tinggal di rumah ini hanya sementara, diasuh saja. Kemudian karena sudah dari awal bahwa bijinya kekufuran, tanahnya kemunafikan, airnya adalah penyelewengan, maka apa yang terjadi? Tangkainya kebodohan, maka daun-daunnya adalah sudah dosa semua isinya akhirnya. Sehingga sangat sulit sekali orang yang sudah terjangkit penyakit ujub ini untuk diarahkan. Untuk bisa menghargai orang lain sangat sulit. Jadi hati-hati kalau dalam diri kita ada sifat sulit untuk bisa menghargai orang lain.
boleh jadi ada sifat ujub pada dirinya. Ini. Kalau sudah punya rasa seperti itu, hati-hati. Mengapa? Akan menghasilkan buah. Buahnya adalah kutukan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya di neraka. Karena itu ulama akhlak menyebutkan bahwa termasuk penyakit akhlak manusia adalah ujub. Bahkan penyakit ini tidak sekedar kayak orang penyakit flu, penyakit pilek. Ini sudah masuk dalam wilayah kanker. Nah, kankernya ganas sebenarnya. Ya, ini kankernya ganas sebenarnya. Karena kalau kanker itu hanya menghancurkan fisik manusia. Tapi kalau sudah ujub, menghancurkan hakikat kemanusiaan itu sendiri. Sehingga kita bisa menyaksikan banyak orang yang sakit divonis apapun tetap tenang. Mengapa? Karena hakikat kemanusiaannya dah hancur. Tapi orang yang hakikat kemanusiaannya hancur, meskipun dia dalam keadaan mewah, ya sia-sia, binasa. Jadi kata ulama akhlak tadi, bahwa termasuk penyakit-penyakit akhlak manusia adalah ujub, rasa bangga diri. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, salah satu di antara 3 sifat dan 3 penyakit yang sangat berbahaya buat manusia, yang dapat menghancurkan kepribadian seseorang. Yang dimaksud dengan kepribadian di sini saya sebutkan juga adalah hakikat kemanusiaannya itu sendiri. Bahkan bisa saja kepribadian seseorang kalau dianggap sebagai kedudukan sosial, status sosial sebagai kepribadian, maka apa? Orang yang memiliki sifat ujub akan dijauhi oleh masyarakat. Kenapa? Masyarakat terlalu capek untuk bergaul dengan orang seperti itu. Berbuat kebaikan sedikit, sepertinya sudah melakukan yang paling besar dan paling banyak. Melihat perbuatan baik orang dianggap kecil. Capek enggak kira-kira kalau kita bersahabat dengan seperti itu? Kita saja bersahabat dengan orang lain yang memiliki sifat dan karakter seperti itu sudah wegah. Bagaimana orang lain bersahabat dengan kita kalau kita punya sifat seperti itu? Jadi jangan aneh kalau sekiranya banyak di antara teman-teman kita yang menjauhi kita. Bukan karena kesombongan mereka, tapi akibat sifat yang disebut dengan bangga diri ada pada diri kita. Tidak pernah menghargai kebaikan orang. Ini tidak boleh, ya. Jadi karena ini termasuk menghancurkan kepribadian manusia. Sehingga disebutkan manusia yang seperti ini akan jatuh kepada tingkat yang paling rendah. Jadi hancurnya nilai kemanusiaan.